Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini sesuai dengan permintaan beberapa siswa untuk membahaskan soal atau prediksi soal KSM IPA terintegrasi 2022 untuk bagian ketiga. Yuk, mari kita bahas langsung ke soalnya. Baik, saya akan bahas soal yang pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan untuk mengunyah makanan sebanyak 32 kali. Hal tersebut akan memberi kesempatan enzim amilase dari air liur menguraikan makanan sebelum masuk ke lambung kemudian ke usus halus. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Oke, untuk adik-adik yang akan mengerjakan soal-soal KSM, sebaiknya yang pertama kali kita lakukan ketika kita melihat sebuah soal pertanyaan adalah kita lihat terlebih dahulu pertanyaannya. Untuk apa? Agar kita bisa fokus ke apa yang ditanyakan, bukan fokus ke membacanya, karena waktu kita dibatasi dalam menjawab satu soal. Oke, kita lebih baik kita baca terlebih dahulu soalnya. Pernyataan yang tepat mengenai proses pencernaan di usus. Berarti kalau dia tanya pernyataan yang benar, kita sebenarnya bisa langsung ke option pernyataan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita lihat pernyataan berikut. 1. Asam klorida berperan memecah protein dalam makanan dan melawan virus atau bakteri yang masuk bersamaan dengan makanan. Iya benar, HCl atau asam klorida itu di dalam lambung berfungsi untuk memecah protein dan melawan virus atau bakteri yang masuk bersamaan dengan makanan. Kemudian yang kedua, pankreas menghasilkan natrium bikarbonat yang berfungsi untuk menetralkan makanan yang masuk. Ini tidak benar, karena di dalam pankreas itu tidak ada dihasilkan natrium bikarbonat. Di pankreas itu dihasilkan nanti semacam enzim-enzim yang akan dimasukkan atau dilakukan ke lambung, ke usus halus, yang berfungsi dalam proses pencernaan. Yang ketiga, terjadi pelepasan gastrin sebagai respon terhadap peregangan lambung yang terjadi setelah makanan masuk. Gastrin ini adalah semacam hormon peptida yang merangsang pengeluaran asam lambung sehingga bisa membantu pergerakan lambung. Jadi gastrin ini tujuan akhirnya adalah untuk membantu pergerakan lambung. Dia akan merangsang gastrin ini juga berfungsi untuk merangsang sekresi atau pengeluaran dari asam lambung. Ini adalah benar. Gastrin itu fungsinya adalah respon terhadap peregangan lambung atau pergerakan lambung. Yang keempat, tripsin akan mengubah pepton menjadi asam amino dan gliserol. Ingat, enzim tripsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Sementara untuk mengubah pepton menjadi asam amino itu adalah kerja dari pepsin, enzim pepsin. Jadi option yang keempat ini atau pernyataan yang keempat ini adalah salah. Perlukah kita membahas option yang kelima? Sebenarnya tidak perlu, kita bisa langsung eliminasi jawabannya di option A, B, C, dan D. Kita lihat, jika nomor 4 disalahkan, kita lihat di option A, B, C, D, apakah nomor 4 ada? Ada, di sini ada, di sini juga ada. Kalau 4 salah, berarti ketiganya ini adalah salah. Tinggal satu jawaban kita, yaitu A, 1, 3, dan 5. Jadi tips untuk adik-adik yang akan menjawab soal, kalau ada soal berupa pernyataan ini, kita untuk menyelesaikan cara cepatnya lebih baik eliminasi jawaban. Jika kita menemukan satu pernyataan yang salah, kita cek langsung di jawaban. Apakah yang salah tadi dimasukkan di dalam beberapa option A, B, C, D-nya, sehingga kita mudah mengeliminasi atau mencoret jawabannya. Oke adik-adik, itu udah pembahasan soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini berupa soal dalam berbahasa Inggris. Jadi di dalam KSM 2021 yang lalu itu ada beberapa bentuk ragam soal. Ada soal berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, dan berbahasa Arab. Dan ada juga selain soal dalam bentuk multiple choice atau pilihan jawaban, pilihan ganda, juga ada soal dalam bentuk isian. Jadi adik-adik bisa mempelajari berbagai referensi-referensi soal-soal yang ada dibahas di banyak media sosial
sosial, bisa di Google, di YouTube, dan beberapa referensi soal lainnya. Jadi adik-adik tidak hanya membahas soal yang dari tahun 2021 saja atau 2022 saja, tetapi juga harus membahas soal-soal KSM di tahun-tahun sebelumnya seperti 2019 atau di 2020. Oke, untuk soal yang kedua ini saya bacakan soalnya. When during takbiratul ihram, there are several muscles that contract actively and consciously, kecuali atau except. Jadi maksud pertanyaannya ini adalah ketika selama kita takbiratul ihram tahu ya, kita mengangkat tangan, mengucapkan Allahu Akbar, kemudian kita mengangkat kedua tangan kita, baru kita dekapkan ke dada kita atau ke perut kita. Ada beberapa otot, jadi ini otot yang berkontraksi aktif kecuali cardiac muscle atau cardiac muscle artinya adalah otot jantung. Kardiak artinya jantung. Ini adalah otot jantung. Ketika takbiratul ihram tentu ya kita mengangkat diafragma kita, tentu kita langsung mengambil nafas atau terjadi inspirasi atau pengambilan nafas. Jadi ini benar. Yang ditanya adalah kecuali. Yang mana otot yang tidak berkontraksi? Kemudian yang B ini hamstring atau mungkin lebih tepatnya hamstring. Otot hamstring. Otot hamstring ini adalah otot yang 3 otot besar yang ada di belakang paha kita, di antara tulang panggul sampai ke belakang lutut kita, di dekat lutut. Jadi apakah ketika takbiratul ihram otot di dekat paha kita ini ikut berkontraksi? Sepertinya tidak. Kita coret terlebih dahulu, tidak. Kemudian kita cek yang C, yang ikut berkontraksi. Kemudian yang ketiga adalah diafragma atau otot diafragma. Ketika kita takbiratul ihram atau mengangkat kedua tangan kita, apakah terangkat otot diafragma kita? Ya tentu saja terangkat. Jadi ini benar. Kita cek yang D, otot bicep. Bicep ini adalah yang ada di depan, yang ada di dekat lengan kita, di bagian depan, di dekat lengan, di antara sikut kita, sikut depan, di bagian atas kita itu disebut bicep. Ini juga. Jadi yang tidak ikut berkontraksi secara aktif adalah kecuali, berarti adalah hamstring. Hamstring ini adalah 3 otot besar di belakang paha. Di belakang paha. Jadi ini tidak ikut berkontraksi. Jadi jawabannya adalah B. Baik, untuk soal ketiga, siswa kelas 8 melakukan uji beberapa bahan makanan di laboratorium dengan uji Lugol, Benedict, dan Biuret. Hasil dari praktikum sebagai tabel berikut. Bisa dilihat pada tabel. Nah, dari tabel di atas, maka sampel manakah yang kemungkinan besar mengandung arhab? Arhab di dalam surat Al-An'am ayat 295 itu artinya padian. Kalau dia padi-padian berarti dia termasuk dalam karbohidrat. Di padi bisa jadi bisa jadi ada amilum, bisa juga terdapat glukosa. Selain dia didominasi oleh karbohidrat, di padi juga tentu ada protein. Mari kita lihat, kalau untuk uji Lugol itu untuk menguji amilum, apakah di kandungan bahan makanan tersebut ada amilum atau tidak, maka diuji dengan Lugol. Kalau uji Benedict itu untuk menguji apakah pada suatu makanan itu terdapat glukosa atau tidak, diuji dengan menggunakan Benedict. Untuk uji Biuret itu untuk mendeteksi apakah suatu bahan makanan tersebut mengandung protein atau tidak. Jadi ini untuk protein. Nah, indikasinya atau indikatornya bahan makanan tersebut mengandung amilum, glukosa, protein adalah ketika dikasih Lugol dia akan berwarna jika ditetesi Lugol dia akan berwarna biru tua atau biru. Kalau dia ditetesi dengan Benedict
Untuk menguji apakah makanan tersebut mengandung glukosa, maka dia akan berwarna merah bata. Untuk menguji protein diuji dengan biuret, hasil ujinya akan berwarna, seharusnya adalah berwarna ungu. Nah, di soal dari tabel di atas, maka sampel manakah yang kemungkinan besar mengandung arhab? Arhab tadi adalah padi-padian berupa karbohidrat. Kalau karbohidrat dia berisi amilum atau glukosa, dan tidak kemungkinan selain karbohidrat juga terdapat protein. Nah, mari kita lihat di tabel bahwa ada 6 bahan makanan A, B, C, D, E, dan F. Sebelum kita menentukan, kita bisa mengeliminasi beberapa sampel bahan makanan. Yang B itu kita eliminasi karena dia tidak ada hasil ujinya. Berarti kalau di option ada B, berarti ini salah, ini kita anggap salah. Berarti jawaban kita cuma tinggal A, C, dan D. Nah, kalau dia untuk uji protein harusnya dia berwarna ungu. Tetapi di F itu dia diuji protein itu sudah berwarna biru, sehingga kita salahkan. Jadi yang ada F-nya itu adalah salah. Sehingga kalau kita lihat tinggal cuma satu option jawaban kita, yaitu di A, C, D, dan E, C. Jadi sehingga jawabannya adalah langsung C. A, C, D, dan E. Sehingga lebih gampang kalau kita mengeliminasi jawabannya. Oke. Kalau ada yang belum paham, silahkan tanyakan di komentar atau hubungi saya langsung di DM Instagram. Baik, kita ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya berupa isian. Ada soal, Pak Amar memiliki tanaman mangga yang berbentuk bulat dan rasanya manis. BB MM ini berarti dia dominan yang akan diselangkan dengan mangga Pak Umar yang berbentuk lonjong dan manis. Berarti disilangkan dengan B kecil, M besar, M besar. Ini parental. Kita cari adalah gametnya. Gametnya yaitu B dan M. Kemudian disilangkan dengan B kecil dan M besar. Kemudian berapa hasil F1-nya? F1-nya kita silangkan, yaitu kita ambil B besar, B kecil, dan M besar, M besar. Berarti perkiraan hasil persilangan mangga tersebut adalah bulat manis. Bulat manis. Berarti 100% bulat manis. Di sini sebenarnya tidak dijelaskan apakah persilangan mangga yang dimaksud adalah untuk F1 apakah untuk F2. Jika seandainya di dalam soal ditanyakan yang diminta adalah F2, berarti kamu harus menyilangkan kembali yang ini hasil F1, B besar, B kecil, M besar disilangkan dengan B besar, B kecil, dan M besar, M besar. Silahkan kamu cari ya di kertas jawabanmu, dan silahkan tulis di kolom komentar jawabannya. Kemudian kita lihat lagi soal selanjutnya. Penyebab terjadinya hujan asam karena adanya polutan di udara. Polutan yang dapat membentuk hujan asam jika bereaksi dengan H2 adalah SO2 dan NO2. Jadi kalau kita bikinkan cara cepat mengingatnya adalah hujan asam terjadi di sono. Jadi SO itu adalah untuk SO2, NO itu adalah untuk NO2. Jadi kalau ngingatnya hujan asam terjadi di sono, SO itu untuk S2 dan NO2. Jadi SO, NO itu adalah polutan yang dapat membentuk hujan asam. Oke adik-adik, kita lanjut untuk soal selanjutnya. Bagi adik-adik yang masih ragu dengan jawaban ini, boleh nanti bertanya di kolom komentar. Nanti saya akan menjelaskan lebih rincinya. Oke, ini ada soal selanjutnya. Ingat ya, jika ada soal yang panjang seperti ini, langkah pertama yang harus adik-adik lakukan adalah langsung membaca inti pertanyaannya. Inti pertanyaannya ada di bagian bawah. Berdasarkan informasi tersebut, besaran pokok fisika ditunjukkan oleh nomor
Jadi intinya yang ditanya adalah besaran pokok. Besaran pokok saya ingatkan lagi ada 7 besaran pokok. 7 besaran pokok. Yang pertama untuk menentukan massa, besaran massa yaitu satuannya kilogram. Yang kedua ada besaran waktu, satuannya adalah sekon atau detik. Yang ketiga panjang, itu satuannya adalah meter. Yang keempat adalah kuat arus listrik, itu satuannya adalah ampere. Yang kelima adalah jumlah zat, satuannya adalah mol. Yang keenam intensitas cahaya, satuannya adalah kandela. Yang terakhir itu adalah suhu, besaran suhu, satuannya adalah Kelvin. Nah di pernyataan 1, 2, 3, 4 yang mana yang termasuk di dalam besaran pokok? Besaran pokok secara fisika itu cuma ada 7. Kita lihat panjang sama dengan meter, berarti dia ini ngambil di sini. Ini benar adalah besaran pokok. Bahan sama dengan 100% katun kapas, ini bukan besaran pokok, jadi salah. Yang ketiga, massa per lembar sama dengan 0,3 kg, berarti adalah masuk dalam besaran massa yang satuannya adalah kilogram, berarti ini benar. Yang keempat, harga satuan sama dengan Rp300.000, ini bukan satuan atau besaran pokok. Jadi yang benar itu adalah 1 dan 3. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Baik, kita bahas soal yang terakhir untuk video kali ini. Jarak antara kota Makkah dan Madinah adalah 450 km. Dari Makkah berangkat rombongan jemaah yang akan berziarah ke makam Nabi menggunakan bis dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Dan pada saat bersamaan dari Madinah, rombongan yang akan melaksanakan ibadah umroh berangkat dengan memakai bis yang bergerak dengan kecepatan rata-rata 100 km per jam menuju Makkah. Kedua rombongan tersebut akan bertemu pada tempat. Oke, kita lihat jarak sama dengan 450 km. Kalau kita gambarkan seperti ini, dari Makkah kemudian ini Madinah, jaraknya 400 km. Dari Makkah mobil berjalan sebanyak 80 km per jam. Sementara di Madinah mobil bergerak 100 km per jam. Di saat jarak berapakah mereka akan berpapasan? Oke, rumusnya seperti ini. Kita cari dulu waktu tempuh. Waktu tempuh yaitu kita lihat jarak kita bagi dengan kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Jarak tadi adalah 450 km. Kita tambahkan kecepatan satunya yaitu 880 km per jam ditambah dengan 100 km per jam. Jadi 450 dibagi 80 itu hasilnya adalah 2,5 jam. 2,5 jam. Kalau kita lihat, saya pindahkan ke sini, maaf ya agak berantakan. Kalau untuk kita lihat jarak dari Makkah, kalau kita berangkat dari Makkah berarti kita ambil jarak yang dari Makkah yaitu 80 km per jam dikali dengan 2,5 jam. Itu hasilnya adalah 200 km kalau kita berangkat dari Mekah. 80 km, 200 km dari Mekah. Tidak ada jawaban 200 km dari Mekah. Kalau dia 200 km 200 km dari Mekah. 200 km dari Mekah. Kalau sudah perjalanan dari Mekah sudah menghabiskan waktu sekitar 200 km, berarti tersisa dari Madinah yaitu sekitar 250 km. Jadi jawabannya adalah D, 200 km dari kota Madinah. Atau bisa juga kita uji langsung yaitu 100 km dari Madinah menuju Mekah berarti 100 km per jam dikali dengan jarak tempuh tadi yaitu 2,5 jam. Berarti sama dengan adalah 250 km dari Madinah.
Ketemu kan jawabannya? Yaitu di 250 km dari kota Madinah. Jadi jawabannya adalah D. Oke, sekian adik-adik pembahasan video untuk bagian ketiga ini, bagian part ketiga ini. Semoga lancar ujian KSM-nya, semoga lulus untuk tahapan selanjutnya. Jangan lupa selalu menunggu pembahasan dari video-video KSM yang saya rilis untuk bagian keempat. Selamat ujian, selamat belajar, dan semoga sukses selalu, dan see you on the next video. Jangan lupa di komen, like, subscribe, dan share ke teman-teman adik-adik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.